Namaku Raja ya. Raja Makanya hutan. Raja Hutan jadinya. SMA aku sih kalau dibilang itu SMA-nya unik gitu ya. Karena SMA-nya itu saya juga pernah mengikuti salah satu pertukaran pelajar yaitu ke Paris. Pertukaran pelajar ke Paris. Iya dong. Saya aneh orangnya. Kok bisa aneh? Saya pergi ke Perancis bisanya bahasa Thailand. Hai. Halo. Cas boleh nggak sih lu? Ini cas dulu sekali. Usil banget ya. Nih Raja luar biasa sekali Raja. Halo. Hai luar biasa sekali. Ini pisang siapa? Kayaknya udah Pisang dari Kayangan. pisang dari Kayangan ya. Iya. Luar biasa sekali nih pisangnya. Aku mau icip-icip ya dulu. Boleh. Ini pisang khas Lopo Iya. Mandeling ya. Iya luar biasa sekali sih. Ini bahannya pisang atau apa ini? Kita nggak endorse ya guys. Kita nggak endorse ya. Nanti dikira endorse pula. Kita cuma cicip doang gitu ya. Luar biasa. By the way kita udah lama nggak jumpa loh. Kau udah Oh, iya lulus juga SMA? ya? Kau udah lulus SMA? Aku udah lulus sih bulan 5 kemarin. Bulan 3 deh. Ya bulan 3. Bulan 3 itu udah lulus SMA. Ya bulan 3 sudah lulus SMA. Dan sekarang aku itu lagi coba kedinasan gitu ya. Oh lagi mau coba nyari-nyari kampus gitu ya? Tunggu dulu. Dibilang kampus nggak kampus, cuman dibilang seperti akademi gitu juga. Seperti, Pokoknya sekolah iya. tingkat tinggi lah ya. Kemarin SMA-nya di mana lupa gua. Kalau SMA aku sih, kalau dibilang itu SMA-nya unik gitu ya. Karena SMA-nya itu tepatnya di tengah hutan. Oke, Makanya aku lokasinya. seperti namaku Raja ya. Raja Makanya hutan. Raja Hutan jadinya. Oke, sekolahmu tuh berada di lokasinya di tengah hutan Iya. gitu ya. Itu berarti Yang- sekolah yang apa ya? Yang tropis-tropis gitu nggak sih? karena, Sejuk, itu luar biasa sih. Iya, sebenarnya itu tepatnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu ibu kotanya Sipirok gitu ya. Kenapa ditaruh di atas gunung? Karena memang ciri khasnya agar kita itu lebih berkepribadian lebih baik gitu. Karena lebih menonjol gitu kan. Biar fokus kalian jadi Iya. bising-bising Jadi, kota nggak. dulu itu sekolah dibangun oleh Bapak Gubernur kita yang pada tahun menjabatnya dia mendirikan sekolah itu yang bernama Yayasan Marsipature Hutanabe. Nah, itu dibuat dengan unsur agar ya artinya kita itu kita ditempah di situ dan dibalikan kampung kita untuk membangun kampung kita. Oke, jadi dibekali skill ya. Dan ketika kita berarti orang-orang sekolah sana biasanya perantau-perantau dong artinya ya. Iya sih, ada juga yang dari itu paling jauh ada yang dari Aceh. Ada yang dari Aceh juga. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera Barat ada, yang dari pokoknya Sumatera ada yang sampai luar Sumatera juga sih, tapi nggak terlalu banyak juga. Kau berarti ada kebanggaan tersendiri nih kau jadi siswa di situ. Ada dong, karena kami itu proses seleksinya di sana dibilang ketat-ketat, gampang gitu Nggak ya. mudah untuk jadi siswa di situ gitu ya. Nggak mudah. Karena kuota di situ juga hanya 120 orang sih untuk setiap Terbatas lah ya. angkatan, iya. Terbatas lah ya. Jadi kita pun di situ diseleksi dengan baik gitu ya. Kalau memang jika ada skill kita di situ, insya Allah kita masuk. Kalau memang tidak ada, ya kita harus berlapang hati gitu ya, mencari sekolah yang lain atau sekolah. Tapi luar biasa Tapi sih. saya nggak, maksudnya gini. Saya itu sekolah saya bagus itu karena relatif ya. Itu menurut saya karena karena bersekolah di situ yang wajar-wajar saja. Tetapi sekolah lain juga bagus kok, nggak hanya harus SMA plus. Semua sekolah itu pasti saya rasa bagus. Itu tergantung muridnya, dia apa mau atau tidak. Hanya murid yang berkemauan. Jadi sebenarnya kemauan kita sendiri lah ya yang bisa mengembangkan diri kita. Mungkin sekolah cuma pendukung gitu Iya. ya. Sekolah hanya aksesoris gitu. Aksesoris kita lah. Intinya kita juga gitu Iya. ya. Jadi kau itu bangga bersekolah di situ. Ada nggak sih hal-hal yang pernah kau raih selama menjadi siswa di sana? Prestasi atau jangan-jangan kau bukan siswa berprestasi kali ya? Ada sih, seperti saya itu di sana dibilang kalau untuk bidang akademik gitu saya kurang berprestasi Kurang aktif gitu ya, di situ kurang ya. aktif di kelas gitu. Berarti Tapi non kalau- akademik? Iya.
Tapi kalau di luar seperti ekstrakurikuler seperti marching band atau kegiatan seni gitu, saya lebih fokus di situ sih, lebih berprestasi di situ. Contohnya Seni apa? Seni apa? saya biasanya itu seni musik. Oke. Nah, ada berbicara, maksudnya berbicara bahasa asing seperti itu ya. Oke. Dan saya juga pernah mengikuti salah satu pertukaran pelajar, yaitu ke Paris. Pertukaran pelajar ke Paris. Iya dong. Itu pada tahun, kalau nggak salah itu pada tahun 2000. Itu saya 2 kali coba. Yang pertama 2018 dan 2019. Baru jebol gitu ya. Nah, itu tahun 2019 jebol, 2018 nggak jebol. Oke, saya masih ulik yang pertama tadi kau bilang kau berprestasi di bidang non akademik, Iya. khususnya seni musik apa yang paling kau jagokan? Kalau musik sebenarnya itu musik itu banyak lagi ya. Seperti kita itu ada musiknya atau ada vokal, ada alat musik seperti itu. Tapi saya itu lebih fokusnya di alat musik. Oke. Saya- Alat musik enggak sih? Alat musik atau gimana? Kalau alat musik, Yang paling bisa komenkan ada nggak sih atau jangan-jangan nggak ada? kalau rata-rata semua saya bisa alat Oke. musik melo gitu ya, melodi. Tetapi seperti alat musik brass, seperti drum gitu saya kurang mahir. Oke. Karena gimana ya? Karena saya lebih tertarik dengan irama-irama yang dikeluarkan jika alat musik melodi gitu kan, iramanya lebih bervariasi gitu. Karena saya juga mengikuti seperti kegiatan-kegiatan musik ini sudah mulai dari kelas 2 SD sampai SMA. Bayangkan udah berapa tahun itu? Udah ada kira-kira udah ada sekitar 10 tahunan, 10 kurang lebih 10 tahun seperti itulah jadi mahir gitu. Luar biasa ya untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya memperkenalkan teman kita, bintang tamu kita yang luar biasa ini. Bintang tamu kita ini bernama Raja Rizky Natama ya guys, merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Plus Cipiro dan pernah mengikuti beberapa ajang-ajang prestasi ya. Di antaranya tadi sudah sempat disinggung ya tentang student exchange gitu ya. Pernah mengikuti student exchange ke Paris pada tahun 2019. Kemudian pernah mengikuti salah satu ajang pencarian putra-putri di daerah Mandailing Kalau dibilang Natal. itu ajang pijan ya. Oke, ajang pigeon ya, oke, luar biasa sekali. Nah tadi Raja juga sempat mengatakan bahwa Raja itu menguasai adalah beberapa bahasa asing. Ini lebih tepatnya bahasa apa sih? Sebenarnya sih kalau saya aneh ya, menurut saya aneh orangnya gitu. Kok bisa aneh? Saya pergi ke Perancis bisanya bahasa Thailand. Bisa bahasa Thailand berarti? Sedikit Bisa bisa, dong. ya? Iya, Saya sedikit-sedikit. mau nguji dulu deh. Perkenalan dulu sama teman-teman di luar sana dengan bahasa Thailand. Oh boleh, sangat boleh sekali. Coba. Saya coba ya. Sawadika, wasun ka, Raja Rizky Natama ka, wasuk epukor ka, wini supaya pamaleo dalam lidang, re ong singkoi kap, ring on nikok, mesen le olong kon ka, wini si ong kon ka, 18 ka for today. Tahun ma. Luar biasa sekali ya bisa menguasai bahasa ini. Jarang loh orang maksudnya belajar bahasa Thailand ini istilahnya jarang lah ya. Tapi orang yang mempelajari ini dan sukses itu orang yang luar biasa sih menurut saya gitu ya. Itu ada nggak sih pelatihan khusus yang kau ikuti atau itu otodidak atau karena apa gitu kau bisa sedikit bisa bahasa Thailand mungkin gara-gara apa? Kalau itu sih kayaknya lebih banyak film ya. Jadi korban film. Jadi akhirnya ya bisa lah diserap otak kita gitu ya berbahasa Thailand. Selain bahasa Thailand bahasa apa lagi? Boleh. Jadi kalau apa? Sebenarnya saya itu gimana Bahasa Inggris ya? lancar nggak? Bahasa Inggris terbilang lancar-lancar sih nggak lancar, cuman Bisa lah ya paham sedikit gitu aja. aja. Kalau bertemu native speaker atau bule-bule di pinggir jalan masih bisa menyapa Iya, lah masih ya. bisa menyapa lah, biarpun seadanya. Nah kemarin aku tuh dari dulu ya pernah saya terpintas di pikiran pengen banget jalan-jalan ke luar negeri khususnya ke Paris gitu ya. Dan menurut saya itu kayak ini bisa nggak sih gua nanti ke Paris gitu ya, itu banyak loh hal-hal yang bisa kita lihat di sana gitu. Dan tadi kau sempat mengatakan kau pernah ke sana hanya dengan bermodalkan prestasi. Itu gimana sih ceritanya?
Jangan-jangan ini bukan Paris beneran. Kan ada beberapa kota yang menirukan gaya-gaya Paris sekarang di Indonesia. Jangan-jangan Sebenarnya itu jatuh cinta kepada Paris pertama yaitu saya suka kepada dunia mode atau dunia fashion gitu ya. Karena kota Paris adalah pusat fashion di dunia. Contohnya seperti atau brand-brand lain seperti itu hanya terkenal dari Eropa, yaitu salah satunya Paris. Paris ya. Di sini saya terkenal dengan, saya suka karena desainer-desainernya itu pokoknya wah gitu, menciptakan suatu kota yang penuh inspirasi, yang menginspirasi, yang dimana mengubah gaya berpakaian yang dimulai dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Kita tahu bahwa Paris itu adalah salah satu kota mode, yaitu yang terhebat di dunia. Makanya saya jatuh cinta terhadap Paris, apalagi arsitekturnya juga bernuansakan zaman dulu yang dijaga sejak klasik-klasik gitu ya. Klasik. Apalagi saya pecinta barang-barang klasik. Iya ya, pas lah itu ya. Karena kita tahu di kehidupan orang di Paris itu tidaklah murah gitu, apalagi nilai tukar rupiah dan euro itu sangat jauh gitu kan. Yang lihatlah kita sementara ini aja nilai inflasi rupiah itu sangat jauh, jadi sangat memberatkan kita gitu di sana. Tetapi bagi sebagian orang yang tidak memiliki kendala tentang ekonomi ya boleh-boleh saja seperti itu ya. Di sini pertama itu saya masuk pertukaran pelajar ini dari sebuah yayasan namanya itu Bina Antar Budaya. Jadi di sini itu adalah salah satu yayasan yang menangani proses pertukaran pelajar dari negara lain dan Indonesia seperti itu. Ya di sini tes-tesnya kita nanti akan dites bahasa Inggris, dites diwawancarai mengapa kita ingin di situ, dan kita nanti ada dites yaitu bersama kelompok kita. Apakah kita bisa mengkoordinir kelompok kita sendiri gitu agar lebih baik. Jadi dari hasil sebenarnya tesnya sih lucu kan, cuman penilaian ekstra itu ya memang di situ lagi bilang gitu. Jadi kita pun di situ nggak boleh apa sembarangan gitu, nggak boleh bersikap egois ya. Memang tesnya itu seperti sepele, ada penilaian itu sikap serius mungkin ya, yang tidak bisa kita lihat gitu ya. Penilaian berdasarkan khususnya ada gitu. Ya kau cek dulu lah, kita masih jalan video kita sih, minta tolong. Nah kemarin kau udah lulus dari SMA Negeri 2 gitu ya, SMA Negeri 2 plus Cipiro. Apa sih yang paling kau rindukan dari SMA Anda?